Persoalan dibicarakan, ambil jalan tengah penyelesaian. Iya, tarik. Megiah kali koran-koran nih. Hayya, kejahatan di mana-mana. Bersarang di otak bocah 2 tahun. Macam mana pula bisa sumpit bersarang di otak bocah 2 tahun? Mana waktu sekarang ini telah sita 12.000 ekstasi seharga 1,2 miliar. Membangun keluarga. Suami tanpa istri. Biasa. Tinggal jualan sepeda motor di Bali. Yuk orang mau baca-baca loh, tapi jangan kasih pikir. Ini orang mau baca satu-satu, kenapa sih? Hah? Gua duluan baca, baru yuk baca. Kalau begitu, siapa duluan baca? Jangan saling mengganggu kita. Dia lah dia. Ya, boleh. Habis dia hamba engkau bang. Tapi jangan mengganggu ya. Ya, baca. Berita niaga. Cara mengaduk semen yang baik. Kok berita ingatan? Berita niaga tolol. Oh, niaga. Berita niaga. Cara membuat semen yang baik. Pasir dicampur dengan semen, lalu diaduk-aduk, kasih batu kerikil sedikit, setelah itu lalu dicampur dengan Telur 3 butir. Ada telur ayam, ada telur Eropah. Maka diaduk-aduk dan digoreng, enaklah terasa. Itu membuat kita menjadi pangsan. Langsung disodorkan dengan kabel hitam, kemudian disambung dengan kabel merah. Semua menjawab pertanyaan yang merasa haus. Maka segera diminum. Minum. Wah. Poldasu, keok lawan Ketua Hanura Sumut. ayah, yuk orang jangan cerita banyak-banyak lah. Sekarang kita mau tanya lah apa. Yuk baca ini, baca itu, semua jadi lusa loh. Sekarang gini aja, kita bahas loh. Ini macam-macam koran berbagai lagam. Berita. Ini ceritanya. Cemana engkau, Betul kan? Poldasu keok. Ya, Apa nih? jarang terjadi Poldasu bisa keok. Ini tanda kutip. Ini cerita fakta. Jangan Pertanyaan ya. pertanyaan. Ini merah nih tandanya. Merah. Jangan apa aja. Betul, ini pertanyaan. Maunya kasih berita, jangan gini. Ini kan propagandanya jelek loh. Kalau begitu dulnya, biasanya itu tergantung bagaimana mutu koran itu sendiri. Kan tidak semua orang bijak dalam menentukan judul, makanya. Tapi apa yang kita baca ini kan semua koran-koran yang bagus. Tapi di luar daripada koran-koran yang tidak bagus banyak. Namanya koran apa? Koran alap-alap. Abal-abal. Alap-alap itu sudahku. Jadi Alap-alap ada, abal-abal ada. begitulah seniman abadi. Gara-gara koran abal-abal ini, situasi dan kondisi itu bisa jadi tidak kondusif. Betul tidak? Betul. Tidak. Kadang-kadang bukan itu. Dia udah kasih berita, menyudutkan kita, bikin malu kita. Enak dia bilang, you tidak boleh tuntut. Tapi bikin hak jawab di koran kami. Kan uang jadi malu sih. Kadang-kadang orang buat koran pun terbitnya seminggu sekali, ada sebulan, ada setahun. Kadang-kadang 2 tahun sekali. Kapan perlu aja dia terbit. Dalam kepentingan sesaat ya. Ada juga wargatnya. Wargat Wartawan gadungan. Iya, itu Ada wartawan juga. gadungan. Oh itu yang dibilang orang wartawan yang anak-anak. Artinya wartawan ikut-ikutan. Itulah kebanyakan sekarang orang membuat koran itu tidak mengerti kepentingan terbitnya koran. Padahal koran itu tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan. Itulah tujuannya. Koran tuh sosial kontrol. Iya, sosial kontrol. Pernah terjadi pada satu peristiwa budaya yang sangat besar. Jadi itu ada wargat, ada juga koran abal-abal tadi yang mengatasnamakan koran abal-abal ya. Itu yang tidak jelas di mana kantor redaksinya dan lain sebagainya. Ketika tim datang datangnya dari luar Sumatera Utara, dari Sumatera Selatan. Datang tamu kita, lantas wargat ini tadi mendatangi itu dan melakukan wawancara dengan meminta uang. Waduh. Itu aja. Kalau tidak dikasih Lui, nah, ya kasih takut-takut kita loh. Ya. Kadang-kadang kasih
Geletak-geletak kita. Kadang-kadang ada juga orang buat koran nih untuk kepentingannya. Ya kan tadi udah aku bilang. Enggak, kepentingan begini. Biar kau tahu, dia ini kan orang bisnis. Jadi dia terus dipromosikan je bisnisnya. Kadang-kadang dia tuh macam Ambe lah. Ambe ndak jadi kepala lingkungan. Ambe buat cetak koran. Di stensil aja. Bukan hanya itu, Bos. Dan ada media melihat siapa orang yang mau diangkat mengambil kepentingan orang itu sendiri. Sehingga media ini mendukung tanpa pernah memperhatikan keseimbangan tadi. Netral lah, kalau jadi koran tuh netral. Jangan ini. Jadi kepada masyarakat itu harus hati-hati. Hati-hati dan lihat identitasnya. Ya kan? Tengok koran tuh ada tidak izinnya. Di era sekarang ini, reformasi memang keterbukaan publik kepada dunia pers utamanya memang tidak ada batasnya sekarang. Ya kan? Dengan tidak ada batasnya, maka siapapun ya kan bisa mendirikan sebuah media. Nah, celakanya media yang diterbitkan oleh seseorang atau pengusaha itu tidak dilengkapi dengan administrasi ataupun syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya sebuah media itu harus mempunyai dia SDM, kemudian punya kode etik yang jelas, kemudian rekrutmen juga yang jelas. Akhirnya sebuah media itu yang terbit terkesan hanya sekedar terbit, kemudian hanya kepentingan seseorang. Nah, karena itu memang dalam hal ini pemerintah itu juga harus melihat ini gitu, sehingga tidak terlalu kebablasan, ya kan? Sehingga ada media yang terbit yang kadang-kadang bahasanya juga tidak elok dibaca misalnya kan, tidak secara EYD juga tidak pas gitu kan. Nah, begitupun memang karena media ini sebuah bisnis. Ya, di luar bisnis juga sebagai sosial kontrol kepada masyarakat, tapi juga harus mempunyai kaidah-kaidah lah, kaidah-kaidah dan aturan-aturan main yang jelas terhadap bagaimana sebuah media itu menjadi sebuah informasi publik, menjadi sosial kontrol kepada masyarakat, menjadi sebuah inspirasi bagi setiap pembaca, atau sebagai media sebagai pencerahan dalam konteks pembangunan masyarakat, edukasi, pendidikan dan seterusnya. Kita tidak bisa membatasi karena aturan itu belum ada sampai sekarang. Dan seharusnya itu memang harus ada batasan ya sebuah media. Nah, karena itu lembaga-lembaga yang sekarang terdaftar di pemerintahan, PWI, IJTI atau Dewan Pers itu bisa mengkaji, ya kan, mengkaji ulang bagaimana sebuah media yang ideal untuk masa depan yang kita harapkan itu. Karena kan kita tidak akan kembali ke belakang gitu kan, kita harus ke depan bagaimana media kita nanti ke depan itu bisa menjadi benar-benar lah, ya kan, benar-benar memang mempunyai kualitas yang sangat kuat dalam memberikan informasi kepada publik. Jangan takut, Bos. Periksa dokter. Dilihat aja Pak ya, masih dilihat. Jangan. Ayo orang jangan hahu-hahu. Mau diperiksa dulu. Lu mau diperiksa? Ya. Dilihat dulu ya, ada apa di mulut ya? Dokter. Tenang, Bos. Tenang, Bos. Ya, Supaya dilihat dulu sembuh. ya. Oke.
Mengapa? Berarti ada yang nyucuk ini ya, Pak? Ada yang menyucuk, kawat yang menyucuk. Dok, Ya? antit. Aduh, sakit ya, Pak? Ini akibat apa ini, Pak? Pakai apa ini di Pakai- mulut ini? Pakai tegel. Enggak, Pak. Nah, berarti pasang behel. Pasangnya gimana? Gini, dokter. Kami beli dari dokter gigi. Jadi dipasang ke sini, dokter. Enggak, bukan dokter gigi itu. Iya, Orang dokter bawa gigi. Kotak kecil kok keliling-keliling. bukan Ku dokter tengok kotaknya itu isinya ada gigi kambing, gigi lembu, gigi kerbau. Aku ini kebagian gigi lembu. Kenapa mau pasang biar giginya rapi? Apa dokternya? Dokter keliling, orangnya cantik. Yuk orang tidak ada dokter keliling loh. Dokter itu tetap di kantor, tetap di tempat praktek. Itu namanya tukang gigi keliling. Oh. Jadi siapa? Siapa itu? Jadi ini salah, Bapak. Pasang behel itu di dokter gigi. Spesialis bedah ortodontis. Dan kawan. Kasih di toko orang. Itu tidak legal. Dokter. Tidak legal. Jadi ini kan sekarang bosku sakit gigi juga. Iya. Aku punya teman seniman abadi. Seperti itu giginya macam mana dokter? Korban juga, kurasa itu dokter. Iyalah. Itu macam Tahu gi- juga ya. macam gigi kelinci. Enggak bisa dipakai ini itu lagi ditarik ke dalam. Berarti dicopot lah ya. Dok, Amba ini kan umur Amba kan 25, Dok. Ayo orang tipu lagi. Yuk punya lo umur 52 lo. Bukan 25. Jadi Dok, Sembarangan aja kok. kita ini kan dikelilingi cuci, Dok. Jadi kita ini agak mau ngetren. Kalau menurut saya, Bapak itu pasang gigi palsu, bukan pasang behel. Sudah berapa? Tapi gigi yang lama dibongkar dokter. Iya, diganti gigi baru, bisa makan enak, tampil muda lagi karena ototnya berisi gigi. Ini nggak bisa ditarik lagi berarti. Bisa, woi tali pakai tali kapal. Gigi besar kali mempengaruhi penampilan. Iya. Sukses kau bos. Kau cantik gigi kau, banyak cewek-cewek Ini yang kan ada sama dokter kau. kami ini ikut-ikut tren sekarang. Iya. Untuk memasang behel kapan? Itu pemasangan behel biasanya di umur 12 tahun ke atas. Tapi ada masalah yang segera pasang behel di umur di bawah 12 sebelum gigi permanen keluar semua. Itu kalau ada giginya rahang bawahnya itu maju ke depan, itu segera pasang behel. Dan pemasangan behel ini tujuannya untuk letak gigi dan daya kunyahnya yang baik. Dan tren-tren orang yang memasang behel padahal giginya letaknya bagus tapi dia pasang behel tidak ada masalah kecuali dia membersihkannya, karena pasang behel itu kan bersekat-sekat, jadi makanan mudah menumpuk, jadi harus dia jaga bersih, kalau enggak giginya semua bisa rusak. Sudah waktunya. Si Bonga. Ya. Si Bonga bukan bualan. Si Bonga jadi tuntunan. Ragam persoalan